la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis nomor 16 atau nomor 4 dari bab tobat. An Abi Musa Abdullah bin Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili, membuka tangannya di malam hari, liyatuba musiun nahar, untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan membuka tangannya di siang hari, liyatuba musiul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di waktu malam. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari arah barat. Ini menjelaskan bahwa tobat itu 24 jam non-stop. Allah menerima tobat, menerima istighfar kita tanpa ada jeda sedetik pun, semenit pun. Allah senantiasa siap menerima baik siang ataupun malam semua orang yang berbuat dosa untuk bertobat. Ini juga jadi dalil bahwa orang yang berbuat salah segera, jangan ditangguhkan, maksimal kalau siang malam harinya, kalau malam siang harinya. Jangan ditunda-tunda, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sigap menerima tobat kita. Dan ini merupakan dalil bahwa batas akhir tobat itu adalah hari kiamat. Sebelum kiamat tiba, maka Allah Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ketika tobat berakhir dengan kiamat, terbit matahari dari barat, itu yang disebutkan di hadis ataupun di Al-Quran, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Allah tidak bisa membuka toleransi lagi. Sekeras-kerasnya jeritan seorang hamba, setulus-tulusnya keimanan seorang hamba tidak akan bermanfaat sesudah matahari terbit dari barat. Jangan salah omong, salah faham bahwa Allah tidak Ar-Rahmanir Rahim. Kan sudah, ya, ngasih deadline, ngasih batas waktu. Di luar batas waktu itu wayahna sudah tidak berlaku. Di sana yang ada antara syadidul iqab, ya, ghafurur rahim, sangat mungkin tergantung ketentuan dia sebelum kiamatnya. Kalau masih ada keimanan, ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau tidak keimanan sama sekali, tidak ada kemungkinan diampuni. Dan meskipun menjerit orang-orang kafir, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, itu gambaran jeritan orang kafir. Lau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kami tidak akan berlepas diri. Itu penyesalan, jeritan di hari kiamat. Akhrijna
na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal soleh sumpah mau didengi. Tapi kalau hari ini sebelum matahari terbit kita menjerit mengaku dosa, siap mengubah dengan amal soleh, Allah akan terima. Ya. Jadi jangan pakai logika manusia. Ya, ini kita pakai wahyu Allah, sami'na wa ata'na. Jangan berkata masa Allah bagir-bagir teuing, orang udah ratusan kali berdosa kok hanya sebentar waktu sebelum meninggal dia tobat, kemudian tobatnya diterima. Ya, jangan bilang masa-masa sama Allah itu sudah jadi ketentuannya. Termasuk masa Allah tidak tahu, ya ini kan yang di neraka itu tulus hatinya betul-betul mau bertobat, kok Allah tidak terima tobatnya. Wayah nawe ketentuannya sudah dibuat bahwa batas akhir tobat itu hari kiamat, di mana matahari terbit dari arah barat. Kemudian sedikit catatan, para ulama seperti biasa menjelaskan apa maksud Allah membuka tangan ini antara dua, antara madhab salaf dan madhab khalaf. Bagi madhab salaf jangan dipahami Allah punya tangan, jangan dipahami tangan Allah seperti tangan makhluk. Allah punya tangan, iya. Allah membuka tangannya, iya. Tapi jangan disamakan dengan makhluk, ya. Dan tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu dialihkan maknanya. Tapi kalau bagi mazhab khalaf, ini harus dimaknakan Allah membuka kesempatan tobat, bukan Allah membuka tangannya, karena masa Allah punya tangan sama dengan makhluk gitu. Jadi dua mazhab ini dua-duanya benar, kita jangan saling mengkafirkan, ya, jangan seperti Salafi yang mengkafirkan, menyesatkan mazhab khalaf. Di antaranya Imam An-Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin ini menjelaskan demikian. Ya besutu yadahu itu bukan berarti Allah membuka tangannya. Kalau begitu berarti Allah sama dengan makhluk. Imam An-Nawawi menjelaskan demikian. Tapi yang dimaksud orang Arab menerima orang lain itu diungkapkan dengan membuka tangannya. Maksud membuka tangan bukan membuka tangan begini, tapi siap menerima begitu. Wallahu alam, yang jelas kita nggak usah berdebat di apakah Allah punya tangan dan bolehkah diterjemahkan tangan atau tidak, ya. Kita nggak perlu berdebat di sana, itu bukan intinya. Yang intinya adalah tobat itu berakhir dengan hari kiamat. Percuma lebar, ya, lebar tenaga, lebar energi kita berdebat dalam masalah apakah Allah punya tangan, tangannya diterjemahkan apa, nepikeun ka silih kafirkeun. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, siapa yang bertobat, qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, sebelum terbit matahari dari arah barat, taballahu alaihi, maka Allah pasti menerima tobatnya sebesar apapun dosanya. Meski itu dosa kafir sekalipun, seperti para sahabat, ya, Khalid bin Walid kurang kumaha tuh memerangi Nabi. Jangankan memerangi Nabi, menghina Nabi saja hukumannya hukuman mati. Khalid bin Walid mau memerangi Nabi perang Uhud, perang Khandaq, ya. Beliau baru masuk Islam sebelum Fatuh Makkah. Istere Nabi ngantunkeun baru masuk Islam. Tapi karena beliau bertobat diterima, ya. Dan kita pun harus demikian.
kalau ada orang yang punya sejarah kelam, pernah menggelapkan uang masjid misal, pernah membunuh jamaah masjid, ya naudzubillah min dzalik, pernah memperkosa, pernah dipenjara karena korupsi, karena membunuh, ya karena Cina misalnya, tapi dia betul tobat, sudah lupakan yang lalu. Kita kan harus mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah saja yang punya alam semesta ini menerima, masa kita tidak menerima? Pernah ya, saya ditanya oleh salah satu jamaah, tapi beliau yang nanya bukan saya. Ustadz, saya dapat informasi bahwa si A menurut Ustadz Anu pernah begini. Betul? Saya jawab mencoba membijak-bijakkan diri gitu. Seandainya betul, kan Allah saja menerima tobat seorang hamba. Saya nggak terlalu tahu persis kasusnya. Ya, cuma seandainya betul, manusia kan ada peluang berubah. Ya, kadang kan kita ngisi di masjid anu, oh ada orang itu yang pernah begini, dan sejujurnya kan kita bukan polisi yang pernah investigasi kan menang beja unggul. Saya dingin aja, biasa aja beraksi. Cuma udah berapa lama, udah 1 tahun Ustaz dapat berita dari Ustaz Anu juga nama meren ayat sarwa Ustaz ngaji kadinya comel meren ya. Saya jawab mencoba menjaga hati, ya kan manusia ada peluang untuk berubahnya, ya. Masa kita Allah saja menerima tobat, masa kita tidak menerima tobat? Jadi yang namanya track record itu hanya ada dalam otak orang-orang sekuler. Dilihat track recordnya itu kan, jejak rekam masa lalunya, karena itu akan memberi masa depan. Iya kalau pakai otak sekuler. Kalau pakai otak Islam, meskipun track recordnya jelek, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, penjahat unggul Abu Sufyan, track recordnya wah gelap ya, lebih-lebih di penjahat politik ayah. Tapi ya kita pakai pola pikir Islam tong sekuler ya. Masa lalu dia pernah apa ya sudah, anggaplah, biarlah berlalu. Kehati-hatian boleh, tapi jadi jangan suudon ya. Kalau suudon kan belum apa-apa sudah menilai jelek, kadituna gibah ya, kadituna tajasus, dikorekan gitu. Kita terbuka hati sebagaimana Allah saja menerima tobat orang-orang yang rusak ya. Masa kita tidak mau memaafkan orang-orang yang rusak ya. Kawas orang nuge soleh pisanunya dan itu. Kemudian hadis berikutnya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi, sungguh Allah azza wa jalla pasti akan menerima tobat seorang hamba malam yugharghir, selama nyawanya belum ditenggorokannya, maksudnya belum dicabut nyawanya. Kalau sudah dalam proses dicabut nyawa, tidak bisa diterima. Contoh kasusnya Abu Thalib, sebelum meninggalnya sudah sakit parah yang dalam hitungan manusia pimauteun, Nabi masih sempat mengajak Abu Thalib, ya am qul la ilaha illallah. Wa nya kalau orang Sunda mah ucapkeun ku wa la ilaha illallah kalimatan wa hajju bika indallah, itu satu kalimat aku akan bela uwa nanti di akhirat. Kenapa? Karena belum yugorgir ya, belum dicabut nyawanya, belum sakaratul maut.
Tapi kalau Fir'aun, meski dia berteriak amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun, saya iman tidak ada Tuhan selain Allah sebagaimana Bani Israel, saya Islam. Tapi kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kakar ayeuna sia gitunya beda ka Firaun. Sebelumnya kamu merusak, ya, kamu maksiat. Ya. Kenapa Allah tidak menerima? Karena kan hatta idza adrakahul gharaq. Gharaq itu dia sudah tenggelam, nyawanya sudah di sini, mau dicabut. Baru berteriak, nggak bisa. Dan ini tentu tidak bertentangan dengan yang tadi. Kalau yang tadi jangka panjangnya bagi Allah itu sampai hari kiamat. Bagi kita yang jangka pendeknya sampai nyawa di tenggorokan. Marilah kita optimis, penuh roja, penuh harap. Apapun dosa kita, sepanjang kita sudah bertobat, sepanjang nyawa belum di tenggorokan, Allah pasti menerima tobat kita. Sebagaimana sudah kita singgung kemarin, meski itu terkait dengan dosa kepada manusia, sepanjang kita sudah mengakui tobat, kalau masih ada manusianya, minta maaf. Kalau sudah tidak ada, ya sudah, kepada Allah. Saya pernah punya utang ke si Anu, tapi orangnya nggak ada, ya udah, dengan tobat itu sudah diterima. Ya nggak usah stres. Beli stres masuk ke kade kabri kena. Ya. Misalnya abdi jangan bangun. Jadi nggak usah jadi beban. Ya, bebaskan hati kita. Tataplah magfirah Allah penuh optimisme agar semangat dalam beribadah. Lamun terus-terusan terhantui dosa, putus asa, nanti stres. Ya, bebaskan. Allah itu Tawwabur Rahim. Termasuk tadi, kita pun harus membebaskan hati kita kepada orang-orang yang pernah punya dosa. Ya, saya kalau riungan alumni banyak ya tafakur dalam bab ini. Ya. Teman-teman saya nyapuntennya lain abi artina bagir sami lah baung gitu. Nah gitu barudak sandring nu baheula bara raung hari geus dewasa mada saroleh bala lagir ahli masjid tukang infak. Ya, seandainya hati kita ya tertutup rapat, wah si ieu baheula pernah kieu ka urang, si ieu pernah kieu wah. Tapi dengan riungan alumni itu kan membuat kita tersadar bahwa manusia itu ada peluang untuk berubah. Nggak usah dilihat track recordnya. Oke, track record itu berpengaruh ya, tapi jangan dijadikan pegangan kita satu-satunya. Itu kalau mau perlu ya udahlah, nggak usah kita ini ada orang baru di Masjid Ar-Risalah. Barangkali Bapak tahu, Bapak kan orang sana, gimana track recordnya, nggak usah. Biarkan masa lalu. Yang penting kita lihat masa depan. Kalau dia mau berubah orangnya, ya udah nggak usah diungkit-ungkit. Ya, saya pernah dapat curhatnya dari seorang tokoh almarhum yang dia tersinggung karena diungkit-ungkit oleh sebagian jamaahnya masa lalunya. Jadi hati cenah ditegur ku urang teh ngadon Malik, wah kos didinya baheula jelema bener weh cenah gitu. Ya dah nggak ada tuh jelema bener. Tapi kan kalau tawasobil haq tawasobil sabri itu sah-sah saja. Ya. Sampai saya jadi penasaran, tanyalah orang tua memang gimana ya, dijelaskan. Tapi bukan maksud saya tajasus, hanya jadi penasaran. Tapi bagi saya pribadi ya itulah bukti bahwa punten sebejat-bejatnya akhlak seseorang bisa tuh jadi orang baik, jadi tokoh yang baik.
adil, bijak sampai meninggalnya. Ya, jadi kita pakai konsep tobat ini buat kita juga buat orang lain. Ya, jangan terhantui dengan track record. Kemudian hadis berikutnya dari Zir bin Hubeish qala Ataitu Sofwan bin Asal, aku mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu an as'aluhu 'anil masyi 'alal khuffain, untuk bertanya tentang mengusap sepatu dalam wudu, bagian atasnya, bagian bawahnya tidak. Sofwan seorang sahabat bertanya, "Ma ja'a bik ya Zir?" Apa motif kamu datang ke sini wahai Zir? Kata Zir, ibtigha al-ilmi, saya maksud menimba ilmu. Ya. Faqala, nah inilah ya seorang sahabat sesepuh senior bijak. Jadi banyak petuahnya. Temanya mau tentang mengusap sepatu dalam wudu, tapi dipudalkan gitu ilmu deh. Ini tadi sumut-sumut teh eta we unggul. Semua kalau ada kesempatan wah semua diceritakan. Termasuk ini. Innal malaikata tad'u ajnihata li talibil ilm ridon bima yatlub. Malaikat sungguh sampai merebahkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu saking ridho dengan apa yang dia cari. Artinya malaikat saja hormat, ya, memuliakan kita. Makhluk yang mulia pun merendahkan dirinya dibanding kita, di hadapan kita, menunjukkan kita lebih terhormat dari malaikat. Karena apa? Karena ilmunya. Dan itu yang memang dulu membuat malaikat sujud kepada Adam. Manusia itu, Adam itu dijadikan khalifah dan bukan malaikat karena ilmu. Ya, maka kalau ada manusia orientasi nangan dudunya, kanu duit jeung duit lain kanu ilmu, berarti lain bani Adam dan bani iblis, ya, bani setan. Karena yang menyebabkan manusia terhormat itu dulu ilmu, malaikat pun sampai sujud. Ya, ini juga sama. Fakultu, aku bertanya, innahu qad haqqa fi sadri, sungguh telah menggelisahkan hatiku tentang al-massu alal khuffain, mengusap sepatu dalam wudu ba'dal ghait wal baul, sesudah buang air besar atau buang air kecil. Wa kunta mur'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluk. Anda kan sahabat Nabi, saya datang hendak bertanya kepada Anda, hal sami'atahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah Anda pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal itu? Kata Sofwan, na'am, iya. Kana ya'muruna, beliau menganjurkan kami. Perintah di sini enggak wajib. Idza kunna safron au musafirin, kalau kami sedang safar, an la nanzi'a khifafana, tidak perlu melepas sepatu kami. Sepatu itu khuf itu yang sampai menutupi dua mata kaki. Kalau sepatu cibaduyut yang di bawah dua mata kaki itu bukan khuf, tapi memang boleh diusap asalkan mata kakinya tertutup kaos kaki. Ya, makanya saya sering tegur, nah memakai kaos kaki, harudang Ustadz wuduna teu menangkan sepatu. Ya, karena nggak bisa sebagian sepatu, sebagian tidak ke kaki langsung, nggak bisa. Kalau kaki utuh sampai dua mata kaki kan, kalau sepatu utuh sampai dua mata kaki. Kecuali kata Imam An-Nawawi, kalau sepatunya kakinya juga ditutup kaos kaki, berarti sepatu plus kaos kaki gitu. Tapi kalau tidak, nyawayah lepas, ya, nggak bisa setengah-setengah. Dalilnya kan
Di hadis lain Nabi pernah pakai mantel kieu teh, jaket nama jas, heurin kayak begini, dilepas oleh Nabi karena nggak bisa setengah ke tangannya setengah ke kainnya, karena nggak boleh ya tangannya. Kalau kepala boleh setengah kepala setengah sorban, atau ibu-ibu tiung boleh ya. Tapi kalau kaki nggak boleh ya. Jadi harus khuf itu yang menutupi dua mata kaki. Jangan melepas sepatu kami salasata ayyam wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali kalau junub. Kalau junub kan harus mandi, masa mandi di sepatu ya. Mandi kan harus sempurna. Lakin tapi min ghaitin, kalau buang air besar, wa baulin buang air kecil, wa naumin tidur, nggak usah dibuka. Ini nanti jadi dalil bagi madhab yang menilai tidur itu membatalkan wudhu, karena di hadis di sini tidur disamakan dengan kencing yang mengharuskan wudhu, meski tentu tidak demikian, karena di hadis lain di Bulughul Maram bab pembatal wudhu hadis pertama, sahabat itu tidur menunggu isya sampai kerek mati bra ya, sampai mendengkur, ada yang sambil duduk, ada yang sambil berbaring. Ketika Rasul sholat isya, mereka tidak wudhu lagi, langsung sholat, karena memang saat itu kasusnya sudah komat, sudah baris, tapi Nabi kemudian keluar dulu karena ada tamu, ke belakang dulu dek sholat, dan Nabi ayah ngadaguan lama sampai jam 9-an, cara rapi kan sahabat mah beda jeung urang ya, malam teh calalenghar lalajo YouTube jeung Persib, sahabat mah capek tidur, lalu cek Nabi teh beres, udang sholat gitu, bangun sholat. Itu jadi dalil tidur tidak membatalkan wudu. Kumacan lamun batal keur tidurna eta sugan ingat henteu, kan kita tidak bisa memastikan ya. Yang meragukan itu nggak usah jadi pertimbangan. Kalau kita yakinnya nggak kentut ya udah, kecuali lamun ngebejaan bapak tadi keur ulem hitu tah eta kakara wudu. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Ini tentu yang tadi bukan berarti ketika safar saja ya, ketika mukim juga boleh, tapi batasannya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam yang paling aman pakai kalender Islam. Jadi kalau bapak duhur mengusap sepatu, asar mengusap sepatu, maghrib mengusap sepatu, isya mah ulah. Maghrib kalau wudunya sebelum adzan maghrib, kalau sesudah adzan maghrib udah masuk hari baru, lepas gitu. 1 hari 1 malam itu. Dan nggak ada, saya belum menemukan keterangan bahwa sepatunya harus dipakai ke masjid. Kan zaman Nabi macam sepatunya dipakai ke masjid. Ini ada zaman Nabi malain karpet, bukan lantai kayu ya. Dan itu tidak jadi syarat. Ya contoh di Pajagalannya, bapak apal kan masjid Pajagalan, ini masjid, itu tempat wudhu ya. Itu toilet, saya pakai sepatu dek nyeker kotor, sendal nggak ada, ya udah pakai sepatu, kita wudhu pakai sepatu, lalu ke masjid kan dilepas sepatu piraku dipakai ya. Jadi akhirnya nyeker kotor ya. Dijingnya kalau sepatu na basil ya. Jadi ya udah kita wudhu mengusap sepatu bagian atasnya saja dengan kaos kaki, masuk ke masjid dilepas. Kemudian Zir bertanya lagi, apakah Anda pernah mendengar beliau menceritakan tentang cinta? Naam,
kunna ma'as Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah ketika safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa baina nahnu inda idnadahu arabi bi sautin lau jawari. Ketika kami berkumpul bersama Nabi, dari kejauhan ada orang yang berteriak keras. Ya Muhammad, tersopan. Mana Muhammad? Mana Jokowi? Cina gitu, tersopan ke Bapak Presiden. Kau Ustaz Aceng, mana Aceng? Kurang ajar. Ngaran lagi orang Arab lemburnya kurang adab. Maka Nabi pun menjawab dengan suara keras juga, ini gitu. Meren Jokowi naon meren gitu. Disentak deh. Lalu kata Sofwan, wayhak ugdud min sautik fa innaka min indin nabi wa qad nuhita an hada. Celaka kamu, kecilkan suara kamu di hadapan Nabi, nggak boleh teriak-teriak. Adakan di surat Al-Hujurat ya, nggak boleh bersuara keras di dekat Nabi. Dan fikihnya di semua orang ilmu di majelis ilmu nggak boleh teriak-teriak. Tapi dia bersumpah, wallahi la agdud, demi Allah sakieu sorana cenah tarik. Tidituna ya kayak orang yang di pesisir pantai ya, pasisian ngakorowok. Mimiti masuk ruas ke orang itu ngambek naon. Si orang karena memang ya biasa bersuara keras, gorowokan. Faqala al-arabi al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ada seseorang yang mencintai satu kaum tapi nggak bisa mengikuti mereka. Ini maksudnya saya cinta Nabi, cinta sahabat, tapi saya nggak bisa menyamai amal mereka. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu akan menyertai orang yang dia cintai pada hari kiamat. Ya, kata Anas, sangat membahagiakan. Dan saya sudah pernah bahas ya Sabtu kemarin di kajian online. Ini hadis ditujukan ke orang Arab gunung anu candila ngajina. Tapi ke jamaah ngaji yang lain mah kata Nabi sok. Tapi siapkan kamu sabar dalam kemiskinan sok. Tapi bantu aku dengan memperbanyak sholat sunat. Iya maker anu awam nyakeun bae nu awam mah yang nggak mungkin naik ilmunya, nggak mungkin naik amalnya, cukuplah ku cinta Nabi oge ya, akan bersama Nabi di surga. Tapi tentu kata Imam An-Nawawi pasti beda lah, kan walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing akan mendapatkan derajat sesuai amal. Jadi kalau hari ini ada yang mengajarkan yang penting cinta Nabi, keun we sunnah mah hese ya, keun we syariat mah hese, penting mah cinta Nabi lah. Mau dengan puisi, dengan lagu, dengan apapun ya, sisakan toleransi dalam hati kita. Maklum orang awam ya. Bapak mah piraku orang awam ya, bapak mah level lebih tinggi. Kita mencintai Nabi bukan hanya dengan punten lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, puisi-puisinya, bukan. Kita mencintai dengan mengamalkan amal-amal sunatnya, mempersiapkan kesabaran syariat gitu. Jadi kan amannya nggak usah riweuh lah gitu. Jadi iya itu kita pahami mereka awam, mereka levelnya masih di bawah bapak-bapak sudah makom tinggi ya. Kita mencintai Nabi dengan cara yang punten lebih cerdas, lebih bijak ya. Famazala yuhadithuna, terus Sofwan itu menyampaikan banyak hadis kepada Zir karena melihat semangat Zir jauh-jauh datang pingin ilmu. Wah, tamplokeun ku Sofwan ilmunya. Sampai beliau menyebutkan, Nabi pernah menyebutkan satu pintu di barat yang lebar pintu itu seukuran pengendara berjalan selama 40 sampai 70 tahun.
Yang pintu itu ada di arah Syam. Syam kan barat ya dulu. Suriah. Allah telah menciptakannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan pintu itu terbuka untuk tobat. Ya lagu si giginya Arman, pintu tobat ada hadisnya. Tidak akan tertutup pintu itu hingga matahari terbit dari sana, dari barat. Ya. Ini tentu hal yang goib, ya. Jangankan pintu tobat, bintang saja belum semua kita terlihat, ya. Galaksi saja belum semua terlihat, apalagi ini pintu tobat yang luasnya, besarnya sangat besar. Perjalanan 40 tahun kalau unta misalkan 50 km per jam atau 30 km per jam, kali weta kamana 30 km per jam, 40 tahun, saking besarnya. Dan pintu ini saat ini terbuka, nanti dia tertutup, dan itu pertanda tobat berakhir ketika matahari terbit dari arah barat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.